Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alia Sidki dengan NIM 2106085 dari kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video chapter 3 tentang Object Initiation dan Project Management. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan berorientasi objek. Unified Process atau RUPS adalah metodologi yang menggambarkan cara menggunakan notasi UML untuk menjelaskan struktur dan perilaku sistem informasi. RUPS membantu dalam proses pengembangan sistem melalui tahapan-tahapan dan workflows. Kemudian, fase UP atau RUP adalah proses pengembangan sistem yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Sedangkan workflow-nya meliputi business modeling, requirement analysis, design, implementation, test, deployment, project management, configuration and change management, environment. RUP sendiri menggunakan tahap iteratif dan incremental untuk membantu analisis dalam mengembangkan informasi, dan tingkat aktivitas dalam setiap workflow bervariasi tergantung pada tahapan yang sedang dilakukannya. Project initiation adalah awal dari suatu proyek yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah melalui implementasi teknologi informasi baru. Tahapan ini meliputi studi kelayakan, project sponsor, apply path, commits. Proyek dapat diidentifikasi saat ada kebutuhan bisnis untuk membangun sistem baik secara eksternal maupun internal, atau ketika ada ide untuk menggunakan teknologi informasi. Contohnya penggunaan J2EE untuk visualisasi data GIS dalam pengembaraan instalasi media iklan. Untuk mengidentifikasi proyek, kebutuhan bisnis harus mendorong permintaan untuk mengadopsi cara atau teknologi baru yang dikenal sebagai kebutuhan bisnis. Hal ini melibatkan pemahaman tentang apa yang akan dilakukan oleh sistem dan manfaat bisnis yang akan diberikan. Manfaat bisnis dapat bersifat tangible value, nilai yang dapat diukur secara numerik seperti pengurangan penggunaan kertas sebesar 2% karena tidak perlu mencetak memo. Kedua, intangible value, nilai yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi bisa dirasakan manfaatnya secara intuitif. Setelah sponsor proyek mengidentifikasi proyek yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis, dia dapat membuat identifikasi kebutuhan dan nilai bisnis secara formal dan memulai inisiasi proyek menggunakan sistem R. Feasibility analysis adalah langkah penting setelah mengidentifikasi kebutuhan sistem dan business requirement. Analisis ini diperlukan untuk memahami secara mendalam peluang dan batasan terkait dengan proyek yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi jika proyek disetujui. Feasibility analysis ekonomi melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi biaya dan manfaat, yaitu daftar semua biaya dan manfaat konkret dari proyek. Kedua, menyertakan nilai ke dalam biaya dan manfaatnya, yaitu kerja sama dengan pengguna bisnis dan profesional TI untuk menghitung angka untuk biaya dan manfaat, termasuk hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Ketiga, menetapkan arus kas, proyeksi manfaat dan biaya yang akan terjadi dalam periode tertentu, baik jangka menengah maupun jangka panjang, termasuk faktor pertumbuhan. 4. Menentukan NPV atau nilai sekarang bersih, menghitung nilai sekarang dari biaya dan manfaat di masa mendatang dengan menggunakan standar hari ini. Tingkat pertumbuhan harus ditentukan untuk menghitung NPV. Feasibility analysis menyakup langkah-langkah berikut. 1. Tentukan ROI atau Return on Investment, yaitu menghitung manfaat investasi yang akan diterima oleh organisasi. 2. Menghitung BEP atau Break Even Point, yaitu menentukan kapan sistem akan menghasilkan keuntungan lebih besar dari biayanya. Formula break even digunakan untuk ini membantu menentukan kapan organisasi akan mendapatkan manfaat dari investasi. Ketiga, menggambarkan BEP, yaitu menyajikan break even point dalam bentuk grafik waktu. Proyek dapat diklasifikasikan dengan melihat size, cost, purpose, like, risk, scope, dan return on investment.
Pada tahun 1999, setengah dari 103 perusahaan yang disurvei oleh Computer World mengindikasikan bahwa mereka memberikan pelatihan formal untuk manajemen proyek kepada tim proyek TI. Mereka juga menyediakan perangkat seperti Microsoft Project, PlanView, dan PM Office untuk mendukung manajemen proyek. Namun, banyak proyek yang tidak berhasil karena tuntutan yang tidak masuk akal dan kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.